Gudia, kakekku selalu memberitahuku, seorang ibu adalah guru yang ulung. Pergi dan berikan bunga-bunga ini pada gurumu. Ada apa rame-rame begitu? Aku tahu kalau kaulah yang telah mengirim Naren ke Ranggali. Aku akan bereskan barang-barangku. Aku tidak mau kalau kita mengobrol terus. Rampal, bawa barang-barangnya. Tunggu sebentar, Harsha. Harsha, aku rasa eh, m- bagaimana mungkin 3 orang dalam satu kamar? Akan bagus dan nyaman kalau kau tinggal di luar rumah ini. Kau bisa tinggal di sana sesukamu. Selain itu, tidak akan ada yang mengganggu kehidupanmu. Rumah di luar? Kami tinggal di luar rumah ini. Bukan begitu, Harsha. Bukan itu yang aku maksud. Aku berpikir begitu karena ada 3 kamar yang luas di luar rumah sana. Supaya kau lebih leluasa. Baiklah, Supriya. Kau benar. Di sana tidak akan ada gangguan. Kita sering bermain petak umpet ketika kita masih anak-anak. Tidak apa-apa, Supriya. Barang-barang akan kami simpan di sana. Oh ya, ngomong-ngomong aku tidak melihat Mayang. Di mana dia? Dia sedang pergi ke perkebunan Naren. Puja membuat keduanya bekerja lebih keras lagi di perkebunan itu. Aku rasa itu bagus. Setidaknya mengajarkan Mayang bagaimana bertanggung jawab. Ayo, kita harus membongkar barang-barang kita. Rahul, tunggu! Apa kau pikir kau bisa menipu Naren untuk datang ke sini dan memanfaatkan kebaikannya hanya untuk mempermalukannya? Luar biasa. Kau memang pintar.
Kau telah sepenuhnya memahami rencanaku. Katakan sesuatu padaku. Bagaimana kau akan menghentikan aku? Naren menghabiskan sepanjang malam di rumah bordil. Cepat atau lambat keluarga kami akan tahu tentang semua ini. Terutama Paman Haris. Kau ini percaya diri sekali ya. Sayangnya Naren sudah pulang ke rumah tadi malam. Kaulah yang telah menghabiskan malam di Ranggali. Cepat ataupun lambat keluargamu akan mengetahuinya. Terutama Paman Haris Vyas. Semoga kau tidak melupakan apa yang terjadi padamu terakhir kali. Wow, seorang pelayan ingin aku takut pada ancamannya. Aku tidak mengancammu. Aku hanya memberitahumu tentang dampak yang akan datang. Perlihatkan padaku. Dengarkan aku, Rahul. Lebih baik kau perbaiki sikapmu dan berhenti berbohong. Kalau tidak, maka kau akan merasakan semua akibatnya. Halo, Bu. Kau di mana, Rahul? Kau belum kembali ke rumah sejak semalam. Apa kau bersama Naren? Iya, Bu. Aku bersama Naren. Sebenarnya kami pergi ke Gat, Bu. Sebentar lagi aku akan pulang. Sejak kapan kau suka mengunjungi Gat? Pulang sekarang juga. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Baik, Bu. Dan ingat satu lagi, Rahul. Kau tidak bisa merencanakan konspirasi lain melawan Naren. Nah, haruskah kita merubahnya? K. Maaf Naren, bisakah anak-anak kami bergabung di kelasmu juga? Duduklah. Niat Naren benar-benar murni. Tapi bagaimana anak-anak bisa belajar di lingkungan yang seperti ini? Lagi pula Tuan Vyas tidak akan pernah mendukung Naren untuk pekerjaan yang seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk memindahkan sekolah Naren ke tempat lain yang lebih baik. Maaf Naren. Naren, kau melakukan perbuatan yang sangat baik. Orang yang memiliki sifat sepertimu jarang sekali ditemukan. Itulah sebabnya orang seperti kami tidak memahamimu. Bantu aku daripada bicara dan membuang-buang waktuku. Ada apa? Begini, akan lebih baik kalau kau mengajar di perkebunanmu saja. Tempatnya kan cukup luas. Lingkungannya juga alami, cukup bagus untuk mereka. Anak-anak, apa kalian mau belajar di perkebunan yang indah? Kenapa? Ada apa dengan tempat ini? Kalau menurutku, lingkungan di tempat ini sama sekali tidak cocok untuk anak-anak. Tolong hentikan omong kosongmu. Terus terang tentang alasanmu. Tolong jangan salah paham ya. Tapi anak-anak tidak akan bisa konsentrasi di tengah suara musik dan tarian. Jadi kau punya masalah dengan pertunjukan yang mereka lakukan?
Kau bernyanyi di hari ulang tahun Bibi. Apa itu yang tidak bermoral? Bernyanyi karena minat bisa diterima, tapi menghasilkan uang dengan pertunjukan itu tidak bermoral. Bukan itu maksudku, Naren. Tapi lingkungan ini pasti akan berdampak buruk bagi anak-anak. Tidak ada lingkungan yang lebih baik daripada rumah anak-anak. Tidak ada amoralitas dalam seni, dan orang-orang harus menyadarinya. Tapi Naren, kau... Jika kau punya masalah dengan lingkungan ini, kau bebas pergi. Tidak perlu membantuku atau orang lain jika kau tidak mau melakukan pekerjaan itu. Silahkan kau pergi. Masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku membawakanmu sarapan. Sarapan? Cepatlah berpakaian, karena ini adalah hari pertamamu di kelas tari, kan? Baiklah, aku siap-siap. Baiklah. Ritu? Ritu? Kapan kau akan memberikan uang sewa? Tanyakan saja pada Anuts. Anuts? Iya, Bu. Ayo keluar. Aku akan menjelaskan semuanya pada Ibu. Tapi Sudahlah, Bu. Ayo ada keluar. apa ini? Iya. Kenapa Ritu bilang kau yang akan memberitahu ibu? Sebenarnya, Bu, Ritu mengatakan padaku sebelumnya bahwa dia akan membayar sewa pada akhir bulan. Itu sebabnya dia menyuruhmu bertanya padaku. Tapi kenapa? Uang sewa kan biasanya di muka. Dia makan 3 kali sehari juga. Bagaimana ibu mengaturnya? Susma bilang pada ibu kalau penyewa itu membayarnya di muka. Tapi kenapa Ritu tidak? Ibu, terkadang Ibu sangat gigih sekali. Aku akan bicara dengan Ritu, oke? Sekarang bisakah aku minum teh dulu, Bu? Kumohon. Baiklah. Jangan lupa bilang padanya. Jangan khawatir, Bu. Aku akan bilang. Bagaimana aku bisa mengumpulkan uang? Gudia, kami sudah lama menunggumu. Kau tidak mau ikut bermain dengan kami? Anak-anak, kalian sekarang keluar dulu. Gudia dan yang lainnya akan bermain bersama kalian setelah belajar. Kalian bisa bergabung dengan kami jika kalian mau. Tidak. Kalau Gudia tidak mau ya tidak apa-apa. Ayo yang lainnya. Tunggu, kami juga akan ikut. Hei, kalian mau kemana? Gudia, temanmu sudah pergi tapi tidak apa-apa ya. Kita akan belajar sebentar, lalu kita pergi, oke? Dengar, Naren. Anak-anak akan terus-menerus terganggu kalau mereka belajar di sini. Kau harus membawanya ke perkebunan. Setidaknya tidak akan ada... Aku tidak ingin kau ada di sini jika kau sudah hampir menyerah. Tapi aku benar-benar ingin membantumu, Naren. Tapi kau ingin aku meninggalkan Ranggali. Kau temukan kesalahan tempat ini dengan mentalitasmu ini. Bahkan jika anak-anak keluar dari sini, faktanya tetap bahwa mereka semua itu berasal dari tempat ini. Masalahnya dengan pemikiran kita dan tidak dengan tempat ini. Kalau tidak, kau tidak akan menyembunyikan wajahmu dari pandanganmu itu. Tapi Naren, Tuan dan Nyonya Vias akan sangat marah kalau mereka mengetahuinya. Apa yang kau lakukan benar, tapi itu bukan cara bekerja dengan orang lain. Kenapa kau tidak pernah mengerti? Kenapa kau tidak mengerti aku? Kau seorang pengecut, dan aku tidak ingin pengecut ada di sini. Jika kau benar-benar ingin membantuku, lepaskan ketakutanmu itu. Gudia, tunjukkan padaku apa yang telah kau tulis. Hai Anuts, apa kabar? Aku baik-baik saja. Ini gaji pertamamu ya. Terima kasih banyak, Rohan. Kau telah memecahkan masalah utamaku. Untuk apa berterima kasih? Sebenarnya aku malu kau bekerja di warnetku hanya untuk mendapatkan uang. Jangan stres karenanya. Aku senang kalau aku tidak perlu meminjam kepada orang lain. Benar, Aku akan bekerja dengan lebih giat. Terima kasih sudah memberikanku gaji terlebih dulu. baiklah. Untunglah, setidaknya aku sudah mengatur sewa Rahel selama sebulan. Dengar Puja, aku sudah bekerja sangat keras untuk akademi tarimu ini.
Kenapa Paman datang ke sini? Ya, Kusum. Aku sudah sampai dengan selamat. Aku akan pergi setelah mengantarkan sitarnya. Ya, ya, aku akan berhati-hati. Baik. Salam, Pak. Salam. Aku baru saja mau menelponmu. Ya, maaf, aku agak terlambat kali ini. Tapi sitarmu sudah aku perbaiki. Terima kasih, Pak. Oh ya, silakan masuk. Silakan, Pak. Tidak usah, Candani, lain kali saja. Aku harus pergi ke Di tempat luar lain. panas sekali. Sebaiknya Bapak masuk saja ke dalam. Ayo, Pak. Silakan. Kalau Paman sampai bertemu Naren di sana, pasti terjadi masalah. Aku ingin tahu mau apa Paman datang ke sini. Oh ya, Candani, bagaimana kabar putrimu? Gudia baik-baik saja. Bahkan sekarang dia sudah mulai belajar. Oh, benarkah? Iya, Itu hebat namanya. Mohini, Ya, tolong bawakan. salam. Salam. Ayo, Pak. Ini semua karena dia, sehingga Gudia menerima pendidikan dasar. Duduklah, aku segera kembali. Nak Naren, kau? Salam. Candani memberitahuku segalanya. Aku sangat senang mengetahui bahwa kau telah mengambil tanggung jawab mengajar anak-anak di sini. Ya, seseorang harus melakukannya. Kau seorang pria dengan pikiran mulia. Aku ingin menghabiskan waktu luang bersamamu. Aku ingin belajar beberapa hal darimu juga. Naren, yang kau lakukan itu perbuatan baik. Kau memiliki restuku. Tuhan memberkatimu. Aku sangat senang dengan kenyataan bahwa putriku bekerja di bawah pengawasanmu. Tuan Gupta, Naren, aku bawakan jus mangga. Aduh, kenapa kau repot-repot? Silahkan diminum, udaranya di luar panas. Silahkan. Terima kasih, Candani. Terima kasih. Maaf, Naren, aku harus pergi. Baiklah. Permisi. Sampai mana tadi? Yang dilakukan Naren benar. Tidak ada yang salah dengan tempat ini. Kitalah yang berpikir kalau itu salah. Kalau tidak, Paman tidak akan mengunjungi tempat ini dengan senang hati. Tadi Paman juga sangat senang melihat Naren di sini. Kalau Paman saja yang tidak terlalu kenal pada Naren menghormati Naren, kenapa aku tidak menghormati keputusannya? Naren layak mendapatkan semua yang dianggap baik. Bagus sekali, Gudia. Kau sangat cerdas. Beritahu semua temanmu tentang ini. Mungkin mereka akan ikut denganmu untuk belajar. Apa temanku tidak akan bergabung? Gudia,
Kak Naren, apa boleh kami bergabung belajar denganmu? Aku mohon. Ayolah Kak Kak, Naren. boleh ya? Boleh ya? Ayolah. Bagaimana kau melakukan ini? Kurasa Gudia tidak akan datang bermain dengan kita. Anak-anak, Gudia tidak akan pernah mau lagi bermain dengan kalian. Kenapa? Karena dia bercita-cita jadi orang yang sukses. Dengar ya, Gudia akan mengikuti semua pelajaran yang akan diajarkan. Dia akan menjadi orang yang cerdas. Sementara kalian akan tetap menjadi bodoh. Dia akan bisa membeli banyak mainan. Dia akan bisa membeli baju baru dan juga coklat. Juga dia bisa membelikan banyak hadiah untuk ibunya. Tapi apa bedanya ini bagi kalian? Kalian kelihatannya cukup puas dengan hanya bermain? Kalian bisa terus bermain. Aku akan pergi. Lagi pula, bagaimana kalian bisa pintar kalau tidak mau belajar? Kak Puja, kami juga ingin memberi hadiah untuk ibu kami. Aku baru saja akan pergi. Kau bisa mengajari anak-anak tanpa gangguan. Ada yang harus bergabung dengan anak-anak. Mulai sekarang kau juga akan bergabung dengan mereka. Aku? Kenapa? Apa yang kau maksud dengan kenapa? Kau tidak berpendidikan. Dan usia bukanlah penghalang dalam hal belajar. Tapi Ayolah, pergi dan bergabunglah dengan mereka. Tunggu. Jika kau berusaha untuk hidup dengan kebebasan, kau juga membebaskan diri dari semua hambatan. Kau akan mengalami ketenangan. Itu pertemuan yang hebat, Hari. Klien itu senang sekali. Kita harus memecahkan kesepakatan ini dengan cara apapun, Rakesh. bagaimana harimu? Ini luar biasa, tapi melelahkan. Terima kasih, Harsha. Haris sudah bertahun-tahun, tapi suasananya masih sama saja di tempat kerja. Bukan hanya tempat kerja, di rumah juga tidak ada yang berubah. Ternyata Supriya masih terus mengikuti semua tradisi ibu tanpa ada yang berubah. Ya Tuhan, Arbi untuk makan siang.
Rames, siapa yang menyiapkan Arbi untuk makan siang? Nilima, aku yang siapkan terutama untuk Hardik. Aku ingat betul hanya Hardik yang menyukai Arbi ketika kecil. Oh iya, Supriya, aku pikir aku bisa mengambil tanggung jawab mengelola dapur. Jadi kau tidak perlu bingung mau masak apa setiap harinya. Biasanya, aku harus ke rumah ibuku setelah sekian lama. Aku tidak tahu kapan aku akan mendapat kesempatan memanjakan adikku. Dan aku tahu mereka sangat menyukai makanan yang dimasak olehku. Jadi, mulai sekarang aku yang bertanggung jawab untuk memasak, oke? Ya ampun, kenapa kalian tidak bicara satu sama lain? Jangan-jangan aku melewatkan sesuatu. Supaya kau tidak bingung, aku ada di sini. Aku akan perbaiki hubunganmu dengan Nilima. Ayo kalian semua, nanti makanannya dingin. Ayo. Eh, 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 Rakes dengar, kalian semua makanlah duluan. Aku akan kembali sebentar lagi. Baik. Salam bola. Apa kabar? Dan bagaimana kabar semua orang di New York? Iya, kami semua baik-baik saja di sini. Eh, Tuan Kapur sudah membawa banyak hadiah untuk Naren kemarin. Bola, kadang-kadang kau benar-benar menyingkir. Kalian harus merencanakan perjalanan ke India. Wow, itu berita yang sangat bagus. Eh, Bola, aku akan bicara dengan Abi. Ibumu harus tinggal di tempat kami. Tidak, aku tidak ingin mendengarkan apapun. Tidak, jangan khawatir. Kami akan merawatnya dengan baik. Percayalah. Iya, tentu. Baik-baik. Baiklah, aku akan bicara denganmu nanti. Sampai jumpa. Oh, ah, 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 Obatnya diminum dulu. ya. Minggu depan, Ibu Bola akan datang ke India untuk perayaan Gangotri Yatra. Dia akan tinggal bersama kita selama sehari. Dan dia ingin bertemu Naren untuk alasan yang jelas. Alasan apa? Alasan apa yang akan kita berikan padanya? Masa depan Naren terletak di tangan Bola, Supriya. Kita yang sudah meminta Bola selama 3 bulan. Ini akan segera berakhir, Supriya. Kita menyewa Puja untuk perbaikan Naren. Sudah berminggu-minggu sejak dia datang ke sini, tapi aku tidak melihat sama sekali ada perbaikan. Kau tahu dengan jelas, Supriya, betapa pentingnya bagi Naren untuk berada di jalur yang benar.
M, Bisa tidak? N. Fokus pada papan tulis kalian masing-masing ya. Di mana Candani? Jadi kita akan mendengarkan puisi di ruangan ini daripada musik. Tunggu sebentar. Aku tidak ingin klarifikasimu. Senja akan datang. Seseorang pria kaya akan datang untuk menyaksikannya. Karena itulah, selesaikan kelasmu ini dan kenakan pakaianmu. Aku rasa masih ada waktu untuk sesi dimulai. Sampai saat itu, aku bebas melakukan apapun di rumahku. Orang-orang di daerah itu benar, Candani. Tampaknya kau dipengaruhi oleh orang luar ya. Jangan lupa bahwa tempat ini dibangun untuk musik. Mulai sekarang mereka akan belajar di tempat ini. Hei, kenapa kau ikut campur dalam urusan kami? Anak-anak yang ada di sini juga berhak atas pendidikan mereka. Kau dan aku tidak bisa merampas hak-hak mereka. Hei, simpan wacana ini untuk orang lain. Apa kau mengerti? Jadi kau tidak akan mematuhi perintahku. Bereskan. Ayo, berikan itu. Berikan. Ayo, berikan. Sini, sini. Sini. Hei! Jika kami mengalami kerugian, itu semua karena perbuatanmu. Kau harus menjaga semua orang yang ada di tempat ini. Tempat ini untuk tarian dan musik. Kau mengerti? Anak-anak, inilah sebabnya pendidikan sangat penting. Jika dia dididik, dia tidak akan berkelakuan seperti ini. Aku tidak akan peduli. Mereka akan tetap belajar di tempat ini. Sepertinya dia tidak mau menyerah. Berhenti! Jangan melangkah lagi. Hei, berhenti. Sudahlah. Apa dia baru di sini? Hei! Cukup, Naren. Cukup. Dengar, Raja. Aku rasa kau tidak usah khawatir. Tidak akan ada pelajaran lagi di sini, tapi hanya sesi dansa. Tapi aku mohon, jangan melibatkan tamuku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengikuti semua kemauanmu. Kau tidak perlu takut pada siapapun. Naren, aku tahu apa yang harus kulakukan. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Aku mohon pergilah dari sini. Tapi kau... Aku mohon. Naren, aku mohon. Pergilah dari sini. Pergi. Gudia, ayo kita pergi. Ajak anak-anak lain. Mereka akan menyelesaikan kelas mereka hari ini. Ya, bagus. Keluarlah dari sini. Keluarlah. Minggu depan, Ibu Bola akan datang ke India dari New York untuk berziarah. Dia jelas ingin bertemu dengan Naren. Haris,
Aku perhatikan beberapa hari ini kau kelihatan khawatir. Rakes, begini. Sejujurnya, aku merasa sangat kesepian saat ini. Aku membutuhkan dukungan dari seseorang yang dekat denganku. Seseorang yang bisa aku percaya secara yakin. Kalau boleh aku jujur, kau adalah satu-satunya di keluargaku yang bisa aku percaya secara penuh. Rakes, dengar. Selama beberapa hari ini, aku ingin fokus kepada Naren dan juga keluarga kita. Sampai saat itu aku ingin kau mengambil kendali atas bisnisku. Jika diperlukan, kau bebas mengambil keputusan penting tentang bisnis keluarga. Rakes, jika kau berada di kantor, kau akan dapat mengawasi Hardik dan juga Rahul. Kau telah melihat perilaku Nilima ataupun Hardik. Dia adalah adikku. Sangat jelas dari sikapnya bahwa dia akan meninggalkanku secepat mungkin. Rakes, aku tidak bisa mengambil resiko apapun. Jika Harsha ada di rumah, Naren akan di bawah tekanan. Jika tidak ada yang lain, dia mungkin berhenti melakukan hal-hal bodoh ini saat tinggal bersama dengan bibinya. Dan kau jangan khawatir, Rakes. Aku akan bicara dengan pengacara dan mentransfer saham perusahaan atas Tidak, nama. Haris, tidak. Aku ingin memisahkan hubungan kita dengan bisnis kita. Aku datang ke sini untuk membantumu dan bukan untuk mengambil keuntungan darimu. Aku tidak ingin saham perusahaanmu, Haris. Aku lebih suka bekerja sebagai karyawan yang diberi gaji. Tapi Rakes, kau adalah... Tidak, Haris. Ketika uang memasuki persamaan, itu menghancurkan setiap hubungan. Aku punya satu permintaan lagi. Jangan libatkan Mayang dalam bisnis saat ini. Dia masih cukup muda. Dia perlu belajar untuk mandiri. Jika dia mendapatkan semuanya dengan mudah, itu tidak akan ada gunanya bagi dia. Selain itu, kenapa melibatkan dia dalam bisnis yang suatu saat akan dia lepaskan? Rakes, kau sudah membuat banyak hal yang lebih mudah bagiku. Terima kasih banyak. Kita akan pergi ke rumahku dan belajar. Tidak apa-apa kan, Gudia? Aku sudah memesan taksi, akan segera datang. Anak-anak akan belajar di rumahku. Naren dengar, pasti sekarang anak-anak merasa kepanasan. Bagaimana kalau kita minum es? Ya sudah, ayolah. Kami ingin mendidik anak-anak yang tinggal di Ranggali. Apa Anda mengizinkan kami untuk menggunakan kuil ini sebagai... Kau ini bicara apa? Kita semua tahu yang akan dilakukan oleh para wanita di Ranggali dengan dalih memberikan pendidikan pada anak-anak. Anggota keluarga yang baik datang dan tinggal di rumah peristirahatan kami. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengotori tempat ini. Pendeta, berikan kesempatan agar anak-anak punya masa depan yang lebih baik. Apa Anda ingin mengambil kesempatan itu? Apa salahnya anak-anak itu? Apa karena dilahirkan di Ranggali? Jangan coba mengajariku. Aku tidak akan mengizinkan wanita sepertimu datang ke tempat peristirahatan ini. Pendeta salah. Kau? Aku... Apa yang kulakukan di sini? Taksinya di sini, anak-anak menunggu di bawah sinar matahari. Ayo kita pulang, kita harus mulai mengajar mereka. Ayo cepat. Iya, sebentar. Tunggu sebentar. Nah, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau bukan tinggal di daerah sini dan kau justru mendidik anak-anak di daerah sini? Dengar anakku, kau bebas menggunakan kuil atau bangunan yang ada di sekitar sini untuk mendidik anak-anak di sini. Terima kasih, pendeta. Sebaiknya kau cepat pergi atau suamimu akan kembali untuk memanggilmu lagi. Kalian berdua menikahi satu sama lain. Itu sebabnya kepercayaan kami dan aku tidak punya masalah. Kalau tidak, lihatlah anak-anak muda hari ini.
Mereka tidak menghargai tradisi dan prinsip kami. Kami tidak bisa mempercayai mereka sama sekali. Kita tidak pernah tahu niat mereka. Pendeta, aku rasa yang pendeta Kak maksudkan... Puja! Cepat datang, Kak Naren kelihatan gelisah. Baiklah, nak. Aku akan memerintahkan untuk membersihkan tempat ini. Kau dan anak-anak silakan datang kapan saja. Iya, Ayo kita pergi. Dengar, Naren. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang untuk anak-anak, kau tidak akan pernah bisa mengubah nasib mereka. Orang bicara takdir untuk menyembunyikan kelemahan mereka. Jangan mengajari anak-anakmu untuk bergantung pada nasib. Pendidikan anak-anakmu adalah tanggung jawabku sekarang. Aku akan mengajar mereka di rumahku dan mengembalikannya di malam hari. Kalau begitu kami harus pergi. Naren tunggu. Aku rasa kita tidak perlu pergi kemana-mana. Karena pendeta telah memberi kita izin untuk menggunakan kuil. Benarkah? Iya, Tapi aku harap dia tahu semuanya. Karena kami tidak boleh pergi kemanapun ke dekat rumah peristirahatan itu. perbuatan baik itu bisa menginspirasi banyak orang. Kalau begitu, kita tidak usah kemana-mana. Gudia, kita ke kelasmu yang baru? Ya! Ayo kita pergi. Aku berhasil memecahkan satu masalah. Tapi bagaimana aku menangani kesalahpahaman pendeta itu? Kalau Naren mengetahui bahwa pendeta menganggap kami sebagai suami istri, pendeta itu pasti akan marah padaku. Hei, apa kau tidak merasa takut? Kau tidak usah takut. Kami semua ada di belakangmu. Butuh waktu lama untuk minum air? Itu hanya alasan untuk tidak belajar. Dan kau tersenyum? Berdirilah di sana memegangi telingamu. Ada apa? Aku tidak bercanda. Ayo lakukan. Naren, itu rumah Candani. Kenapa Naren tidak mengangkat teleponnya? Aku sudah berkali-kali bilang agar kau tetap di dalam kamar ini. Kenapa kau tidak mengerti juga, Gudia? Kau tidak seperti anak lain yang bisa punya segalanya. Apa kau ingin membuat ibu mati pelan-pelan? Tapi sampai saat ini belum ada yang kembali ke Ranggali. Karena itu hanya cara untuk menarik publisitas. Bahkan kau bisa memotret sebanyak yang kau inginkan. Kau tidak perlu menggunakan simpatik sebagai alasan untuk datang ke sini, Naren. Gudia, apakah kau ingin menjadi muridku? Gudia mau dibawa kemana, Naren? Kau sudah jadikan aku sebagai gurunya. Kau harus percaya padaku.